selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 23 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Miris, pos polisi di Taman Makmur Ambon tak terurus, sampah dan semak belukar menumpuk. Sebuah pos polisi yang berada di Jalan Dr. Malaiholo, kawasan Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kini menjadi sorotan warga. Bangunan yang seharusnya menjadi simbol kehadiran aparat keamanan itu justru tampak terbengkalai dan tidak terurus. Pantauan tribunambon.com Rabu 22 April 2026 di lokasi, stiker bertuliskan Unit Binmas Polsek Nusaniwe tampak jelas menempel di kaca bangunan. Namun kondisi fisik pos tersebut jauh dari kata layak. Area luar dipenuhi sampah yang berserakan, bahkan sebagian tertutup semak belukar. Sementara itu bagian dalam pos tampak kotor dan tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu keluhan dari warga sekitar. Mereka menilai keberadaan pos polisi yang kumuh justru merusak pemandangan. Apalagi letaknya berada di tepi jalan yang cukup ramai dilalui masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Nusaniwe AKP Johan Anakota mengakui bahwa pos tersebut memang sudah lama ada. Ia menjelaskan pihak kepolisian sempat melakukan perbaikan, namun kemudian fungsi pengamanan dialihkan ke lokasi lain. Ia menyebutkan penguatan pengamanan kini difokuskan di sejumlah titik yang dinilai lebih rawan, yakni di kawasan Air Salobar, Kudamati, Karang Tagepe, hingga Pantai Wainitu. Selain itu, keterbatasan jumlah personel juga menjadi pertimbangan dalam pengalihan fungsi pos tersebut. Terkait status lahan pos polisi yang kini terbengkalai itu, Kapolsek mengaku belum mengetahui secara pasti. Meski demikian, warga berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk segera membersihkan atau memanfaatkan kembali bangunan tersebut agar tidak terus menjadi sumber keluhan dan merusak wajah lingkungan sekitar. LPG non-subsidi di Kota Ambon naik harga, kondisi terpantau biasa saja. Harga liquid petroleum gas atau LPG non-subsidi di Kota Ambon mengalami kenaikan per 18 April 2026. Meski kenaikan mencapai 234.000, namun terpantau tidak ada penolakan dari konsumen. Pasokan hingga distribusi pun normal. Kondisi itu dibenarkan Nanda selaku agen LPG non-subsidi yang berlokasi di kawasan Jalan Sobali, Kelurahan Silale. Menurutnya, kenaikan tidak berpengaruh terhadap pasokan hingga penjualan. Sejak hari pertama kenaikan hingga kini pun tidak ada kondisi yang menonjol, semisal keluhan warga dan atau melonjaknya permintaan. Berikut rincian kenaikan harga per tabung LPG non-subsidi.
Tabung 5,5 kg naik menjadi 140.000 dari sebelumnya 126.000, selisih di angka 14.000. Kemudian tabung 12 kg naik menjadi 290.000 dari sebelumnya 255.000, selisih 35.000. Sedangkan tabung 50 kg mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 1.300.000 dari sebelumnya 1.066.000 dengan selisih 234.000. Lanjutnya, kondisi normal pasca kenaikan, Nanda berharap harga LPG non-subsidi tidak lagi mengalami kenaikan. Diketahui Tribuners, kenaikan ini didasarkan pada surat edaran resmi dari PT Pertamina Persero yang menyesuaikan harga LPG non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar minyak dan gas dunia. Informasi lainnya, Tribuners, ribuan pencari kerja Alfamart Bali ikut seleksi interview di kantor Disnaker Ambon. Ribuan pencari kerja mengantre di depan kantor Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Ambon. Antrean panjang ini untuk melaksanakan tahap seleksi interview atau wawancara. Para calon pekerja nantinya akan mengikuti pelatihan dan bekerja di Alfamart Bali. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menjadi penggagas untuk mencari calon pekerja di seluruh Indonesia, khususnya Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Rabu 22 April 2026 terlihat antrean para calon pekerja dari berbagai kalangan. Antrean tak hanya di area kantor Disnaker, tetapi juga area jalan utama akibat dari banyaknya pelamar. Mereka menunggu dengan penuh sabar untuk bisa mengikuti seleksi tersebut. Salah seorang pelamar, Menesa Ohelo, 25 tahun, mengatakan bahwa kedatangannya untuk melaksanakan tahapan lamaran kerja. Ia menjelaskan pendaftaran online telah dilakukannya sepekan yang lalu. Dan saat ini lanjut ke tahap seleksi interview. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Vedya Kuncoro, juga membenarkan proses seleksi tersebut. Dirinya mengungkapkan sebanyak 1.000 pelamar ikut seleksi interview ini. Disnaker selanjutnya hanya memfasilitasi untuk proses seleksi. Tahapan selanjutnya menentukan dari pihak penerima kerja.
Kunchoro menjelaskan sebelum pada Februari 2026 lalu, proses penerimaan hingga seleksi telah dilakukan. Dari hasil itu, sebanyak 64 pekerja Kota Ambon diberangkatkan ke Bali. Sekarang proses seleksi kedua ini menargetkan sebanyak 200 pekerja yang akan diberangkatkan. Dengan adanya proses pencari kerja ini, dirinya berharap pihak penerima kerja dapat meningkatkan lagi kuota sehingga banyak masyarakat yang bisa bekerja. Dari Kota Ambon kita beralih ke Maluku Tengah, Tribuners. 3 tahun BBM subsidi kosong di Kobi, Komisi 2 DPRD Malteng baru tahu usai demo warga. Di tengah polemik kekosongan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar dan Pertalite selama 3 tahun di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pengakuan mengejutkan justru datang dari Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, rupanya DPRD Maluku Tengah melalui Komisi 2 yang bermitra dengan Pertamina baru mengetahui kekosongan BBM subsidi di wilayah lumbung pangan itu. Padahal pada pertengahan April 2026 lalu, Komisi 2 DPRD Maluku Tengah baru saja melakukan pengawasan di wilayah Seram Utara. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar terkait hasil pengawasan yang masuk dalam kegiatan resmi lembaga legislatif tersebut. Kekosongan BBM subsidi di Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah bahkan baru diketahui Komisi 2 pasca aksi demonstrasi yang dilakukan warga Kobi pada Senin 20 April lalu. Hal tersebut terkonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, saat diwawancarai Tribun Ambon usai rapat paripurna DPRD Maluku Tengah 20 April lalu. Walau begitu, secara kelembagaan Komisi 2 tetap konsen dan merespons tuntutan masyarakat di Seram Utara Timur Kobi. Hidayat menyebut, keluhan masyarakat terkait 3 tahun lamanya tak menggunakan BBM subsidi merupakan informasi baru bagi Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Wakil Rakyat Dapil 3 itu menyampaikan jika saja pihaknya telah mendengar informasi ini sebelumnya, maka pasti akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa Komisi 2 tentu akan tegas terkait persoalan tersebut, agar paling tidak BBM bersubsidi dapat terdistribusi ke masyarakat Seram Utara Timur Kobi maupun Seram Utara Timur Seti. Dikonfirmasi pula terkait hasil pengawasan di mana ada tidak laporan dari masyarakat terkait kekosongan BBM subsidi. Samalehu mengatakan akan mengonfirmasi anggota komisi yang berasal dari wilayah Seram Utara, Maluku Tengah. Di samping itu, Hidayat Samalehu menyatakan saat terjadinya aksi demonstrasi, pihaknya dihubungi oleh masyarakat di sekitar lokasi aksi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku Tengah agar segera melakukan rapat dalam waktu dekat untuk merespons aksi tersebut.
Kita minta hari ini pemerintah. Selama 3 tahun itu masyarakat di Kobi dan Seti belum menikmati yang namanya BBM bersubsidi. Dan tadi pada saat aksi tersebut juga kita langsung dihubungi oleh beberapa warga masyarakat di lokasi di mana dilakukan aksi demonstrasi. Dan tentu bagi kami di DPRD Maluku Tengah, khususnya Komisi 2, akan dalam waktu dekat melakukan rapat dengar pendapat untuk memanggil Pertamina dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan 3 tahun lamanya masyarakat di Kobi dan Seti belum menikmati yang namanya BBM bersubsidi. Dan kami komisi juga baru terkonfirmasi informasi ini lewat aksi tadi, dan tentu kami Komisi 2 akan tetap konsen dan secara kelembagaan DPRD tetap kita akan merespon apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi harapan masyarakat di Timur Seti dan Timur Kobi. Bahwa kami minta kepada Bapak Presiden Baru berjalan 30 menit, puluhan interupsi dilayangkan peserta Musda ke-10 Golkar Maluku Tengah. Musyawarah daerah atau Musda ke-10 Golkar Maluku Tengah berlangsung dalam situasi memanas, namun masih kondusif. Membuka musyawarah, Ketua DPRD Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa dan Sekretaris Hasan Al-Katiri. Musda ke-10 Golkar Maluku Tengah berlangsung di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, tepat di Low Nusa Beach Resort, Rabu 22 April 2026. Pantauan tribunambon.com di lokasi Musda ke-10 dibuka sekira pukul setengah 1 siang waktu Indonesia Timur. Namun baru berjalan 30 menit atau sekitar pukul 12.53, sudah lebih dari 5 peserta yang menyampaikan interupsi sesaat setelah forum dibuka. Sampai pada tahapan pengesahan jadwal acara sidang, Hasan Al-Katiri yang membacakan jadwal acara diinterupsi oleh peserta sidang yang menanyakan surat keputusan atau SK pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan. Di tengah suasana interupsi yang hampir memanas, Ketua DPD Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa berhasil meredakan situasi dengan mengajak seluruh peserta menjaga situasi tetap kondusif dalam bingkai kekeluargaan. Hingga berita ini diturunkan, forum rapat pleno 1 masih berlangsung, sementara diskorsing guna pemilihan pimpinan sidang Musda ke-10 Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana diketahui, 3 kandidat lolos penjaringan bakal calon ketua Partai Golkar Maluku Tengah. Mereka diantaranya Hasan Al-Katiri, Rusbani Silawane, dan Temi Talaohu. Para bacalon ketua Golkar Maluku Tengah ini telah mendaftarkan diri ke Panitia Musda ke-10 yang dibuka pada 17 April sampai dengan 20 April lalu. Di samping itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lesi, menegaskan bahwa dinamika pemilihan Ketua DPD Golkar Maluku Tengah dalam musyawarah daerah ke-10 harus dituntaskan di arena Musda tanpa perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
Merespon kekhawatiran apakah musda kali ini akan kembali ditarik ke tingkat provinsi atau pusat, Umar optimis hal itu tidak akan terjadi. Umar Lesi juga berpesan agar seluruh kader tetap menjaga soliditas meski tengah berada dalam tensi kompetisi. Menurutnya, semangat persaingan harus tetap berada dalam bingkai kekeluargaan demi kejayaan partai di masa depan. Umar menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, pelaksanaan musda di Maluku Tengah pada periode-periode sebelumnya kerap berlangsung panjang dan alot. Bahkan seringkali keputusan akhir harus diambil alih oleh kepengurusan di tingkat atas. Tadi saya sudah diminta untuk memberi pendapat terkait Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, merupakan pedoman. Ini ex officio, simboli. Dia tidak musda, dia ini sayap, dia bukan ormas. Dia bukan ormas, dia adalah sayap. Peserta yang punya hak bicara, hak suara atau tidak, itu persoalannya. Karena itu sebetulnya tidak terlalu susah kita sebetulnya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Hampir ricuh, Musda Golkar Maluku Tengah deadlock diambil alih DPD Golkar Provinsi. Musyawarah daerah atau Musda ke-10 Partai Golkar Maluku Tengah yang berlangsung di Nusa Beach Resort, Kecamatan Amahai, Rabu 22 April 2026, temui jalan buntu. Di tengah tahapan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ, muncul gelombang protes dari peserta sidang terkait surat keputusan pengurus Angkatan Muda Partai Golkar Maluku Tengah. Alhasil, insiden saling protes tak terhindari dan hampir memicu kericuhan saat jalannya sidang. Sidang pun deadlock dan dialihkan ke DPD Golkar Provinsi Maluku. Hal itu terkonfirmasi langsung oleh Ketua Panitia Musda ke-10 Golkar Malteng, Ishak Sitania Pesi, kepada Tribun Ambon, Kamis 23 April 2026. Ia menyebut kelanjutan Musda ke-10 Golkar Maluku Tengah sudah digawe DPD Golkar Provinsi, namun perihal waktu dan proses pihaknya belum mengantongi informasi. Ia juga merincikan situasi yang menegang saat jalannya sidang, namun tak ada tindakan kekerasan. Diakui sidang yang berlangsung masih berada pada tahapan penyampaian LPJ oleh DPD Golkar Maluku Tengah, di mana pengurus Golkar tingkat kecamatan, organisasi sayap, dan organisasi pendiri maupun organisasi didirikan telah memberikan tanggapan atas LPJ tersebut. Walau begitu, sebagai kader, ia berharap agar musda dapat diselesaikan dengan baik. Apapun yang terjadi mesti diselesaikan dengan tujuan memajukan partai. Sebagaimana diketahui, 3 kandidat kader Golkar merebutkan kursi ketua pada Musda ke-10 Golkar Maluku Tengah. Mereka diantaranya Hasan Al-Katiri, Rusbani Silawane, dan Temi Talaohu. Pimpinan kasih aja. Jangan coba-coba bikin kacau lagi yang bahaya. Jangan coba-coba bikin kacau lagi yang bahaya.
Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.